Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Riantono dari Offering D24 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai kriteria pasangan ideal di era milenial dalam perspektif Islam. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan dan nantinya disatukan dalam suatu ikatan suci, yaitu sebuah pernikahan. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu nikah. Ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fikih dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Di Indonesia sendiri istilah nikah diistilahkan dengan perkawinan. Para ulama fikih pengikut mazhab yang empat yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan dengan diawali dalam akad lafaz nikah atau kawin. Adapun tujuan pernikahan yaitu yang pertama ialah melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam sabdanya, "Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah." Yang kedua ialah memperbanyak keturunan umat ini, dan ini sesuai dengan sabda Nabi. Dan yang ketiga ialah menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan dan pandangan istrinya sesuai dengan surat An-Nur ayat 30 sampai dengan 31. Islam juga menganjurkan kepada manusia untuk menikah, dan ada banyak sekali hikmah di balik anjuran tersebut. Yang pertama ialah melaksanakan sunnah Rasul. Yang kedua ialah menikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21. Dan yang ketiga ialah salah satu jalan untuk menjadi kaya. Yang keempat, menikah merupakan ibadah dan setengah dari agama. Yang kelima ialah tidak ada pembujangan dalam Islam. Maka dari itu, sebagai umat Islam, kita harus pandai dalam memilih pasangan kita agar hidup kita menjadi bahagia. Sebagai kaum Adam, kita dianjurkan memilih wanita yang solehah sebagai pasangan hidup kita. Menurut Nabi SAW, wanita solehah ialah engkau akan merasa senang ketika menemandanginya dan merasa tenang ketika meninggalkannya, karena dia akan menjaga dirinya dengan baik dan juga menjaga harta suaminya. Kriteria pasangan ideal menurut Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, wanita dinikahi karena 4 hal, yaitu hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW menjelaskan bahwa wanita dinikahi karena 4 hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama ialah hartanya. Dalam hal ini bukan memilih seorang wanita atau laki-laki yang kaya raya, tapi memilih pasangan yang memang setara dalam segi hartanya. Maka dalam hal ini lebih baiknya kita memilih pasangan itu yang setara dengan kita. Jangan memilih yang lebih dari kita, takutnya pernikahan yang seharusnya menjadi lebih baik tapi malah berantakan disebabkan karena perbedaan harta. Yang kedua ialah nasab atau silsilah keturunannya. Seorang wanita dan laki-laki, alangkah pasangan yang kita pilih itu memiliki nasab yang baik, sebab jika memiliki nasab yang baik itu secara tidak langsung akan mempunyai perilaku yang baik juga. Yang ketiga ialah kecantikan. Maksudnya, memilih di sini seorang wanita akan menyenangkan hati seorang laki-laki saat dipandang dan menjaga pandangan sang suami ketika wanita lainnya, begitu juga sebaliknya untuk seorang laki-laki. Yang keempat ialah agama. Dari ketiga hal di atas, yang paling bagus dan utama dalam memilih seorang pasangan yaitu dilihat dari agamanya, sebab agamanya adalah hal yang paling utama dalam memilih pasangan hidup, karena agama akan menjadi petunjuk bagi setiap orang, karena isi dari agama itu ialah aturan yang dituangkan dalam Al-Quran dan hadis. Mengapa agama diletakkan di akhir? Hal ini dikarenakan adanya budi pekerti dalam agama yang tetap ada dan menjadi sumber kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk harta, nasab, dan kedudukan itu bukan kebahagiaan. Hal ini dikarenakan hal itu mudah menghilang dan tergerus oleh waktu. Maka dari itu kita harus memilih pasangan yang seimbang. Apa saja seimbang itu? Ialah seimbang agamanya,
hartanya, usianya, pekerjaannya, keturunannya. Hal ini dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga kecil yang akan dibangun kelak nanti. Kawan-kawanku sekalian, ingat jangan sampai salah pilih pasangan ya, karena ketika kita salah menentukan pasangan, separuh usia kita akan dipertaruhkan, akan muncul dan timbul berbagai permasalahan dalam keluarga, dan pasti berdampak kepada putra-putri dalam keluarga tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya Dimas Putra Riantono undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.